Nek panase kaya wingi-winginane, wah kula dengan kemeringut kipasan panase rak karuan, maka sholat zuhur tundalah ya agak beberapa waktu supaya reda panas itu baru dilakukan. Nah, itu sebaiknya juga jamaahnya siap seperti itu. Tapi nek jamaahnya ora pokoknya nek wis nglakoni slega Pak pengen segera ya sebaiknya awal waktu. Tapi nek sepakat maka menunda untuk segera melakukan sholat zuhur, khususnya kalau ada cuaca yang panas itu dianjurkan, menundanya dianjurkan. Tapi nek kula njenengan kok dhewean salate mboten jamaah tak tundang kosek wis rada adem niki termasuk mboten sae. Soalnya itu kan kemauan pribadi, tidak sekelompok wong kita dianjurkan untuk berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para ibu, para bapak sederek sedaya rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah karena sampai sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan bisa kumpul dalam majelis ini, lebih-lebih masih diberikan ketetapan iman wal Islam. Sholawat salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita pada hari kiamat dapat memperoleh syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Sore ini temanya adalah pendusta agama. Niki kita harus paham siapa yang dimaksud pendusta agama. Ini keterangannya, pendusta agama adalah orang-orang yang beragama Islam, akan tetapi tidak mengamalkan agama secara sempurna. Ya. Jadi ajaran Islam niki menawi dipun kelompoke wonten kalih. Ada ajaran yang diwujudkan dalam bentuk hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, semisal sholat, puasa, ya, haji, zikir, ya, hubungan kita kepada Allah. Ada yang kelompok hablum minan nas, ajaran Islam yang menyangkut hubungan antar sesama manusia. Contohnya zakat, zakat karena Allah, tapi ada sangkut pautnya dengan manusia, ya. Menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, ya. Mau hidup saling tolong menolong, peduli kepada anak yatim, ya. Memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan, semuanya itu adalah hablum minan nas, ya, ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Nah, niki nggih. Dados nek kula panjenengan mengaku sebagai muslim tapi tidak melakukan hablum minallah dan hablum minan nas secara sempurna, tergolong sebagai muslim yang mendustakan agama Islam. Ya. Sosialnya bagus, sering tolong menolong, sering membantu orang yang butuhkan tapi nggak pernah sholat,
tidak juga ya banyak zikir kepada Allah, tidak juga meskipun ada kemampuan berangkat untuk haji maupun umroh. Ini tergolong mendustakan agama Allah. Demikian pula sebaliknya, seseorang rajin sholat, ya, melakukan banyak zikir, membaca Al-Quran, tapi tidak mau peduli kepada sesama, ini pun dipandang telah mendustakan agama Allah, dan itu tidaklah tergolong orang yang baik. Mula niki, ya, tema ini dimuat di dalam surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini sebuah pertanyaan dan akan dijawab oleh Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada 5. 1 yaitu orang yang menghardik, bersikap keras kepada anak yatim. Jadi memang anak yatim itu kadang-kadang karena kurang perhatian dari orang tua, merasa orang tuanya tidak lagi lengkap, bahkan nggak punya orang tua, terkadang perilakunya itu beda dengan yang punya orang tua, rodo nakal, dikandani angel, nah, seperti itu. Meskipun demikian, kula njenengan tidak boleh berkata-kata kasar, menghardik, membentak-bentak kepada yatim, dilarang. Kalau itu terjadi, berarti tidak termasuk orang yang ya menjalankan agama dengan baik. Bahkan ada ciri mendustakan agama. Niki nomor tunggal nggih. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ciri yang kedua, orang yang mendustakan agama, wala yakhuddu, tidak mendorong ala ta'amil miskin, untuk memberi makanan kepada orang miskin. Jadi tidak mengajak, tidak peduli kepada orang miskin. Ada di kampung kita seseorang yang tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Dia tergolong miskin, tapi kita tidak peduli kepadanya. Seperti itu kita mendustakan agama, ya. Karena mengabaikan keadaan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Nomor 3 niki, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat. Jangan sampai kita melalaikan sholat, karena sibuknya pekerjaan, kadang sholat lewat, tidak dilakukan karena sibuk pekerjaan. Nah, di kampung ngantos, seperti apapun aktivitas kita, sholat tidak boleh ditinggalkan. Bahkan Rasul perang saja, sholat masih dilakukan dengan berjamaah. Maka orang yang mengabaikan, melalaikan sholat, ini tergolong orang yang mendustakan agama Allah. Mula monggo sholat ini dipun jagi. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Fakot faman aqomaha, barang siapa menegakkan sholat, fakot aqomaddin, maka dia sesungguhnya telah menegakkan agama Islam. Waman tarokaha, barang siapa meninggalkan amal ibadah sholat, fakot hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agama. Sholat dipun jagi, ampun ngantos kula panjenengan mengabaikan, melalaikan. Nah, niki nggih, ini jangan sampai terjadi. Niki nomor 3, ya. Terus ditambah lagi alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun, ya. Ditambah yaitu orang-orang yang riya di dalam sholatnya. Maksudnya melakukan sholat tidak ikhlas karena Allah, tapi dia melakukannya untuk mendapat perhatian dari orang lain. Nek sholat kok riak kados ngoten, nggih, niki mboten kangge. Bahkan diancam neraka wel, dipandang celaka orang-orang yang riak di dalam sholatnya. Wa yamnaunal maun, wa yamnauna, dan menolak, ya, enggan menolong al-ma'un,
untuk memberikan pertolongan kepada barang-barang yang bermanfaat. Jadi orang yang tidak mau menolong orang lain dengan sesuatu yang manfaat digolongkan termasuk mendustakan agama Allah. Dados niki nek dipun simpulke, kula jenengan kedah napa menjaga hablum minallah dengan baik serta mewujudkan hablum minannas dengan baik. Ibadah ritual kepada Allah itu perlu, penting. Ibadah sosial dengan sesama manusia itu juga tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita melakukan dua-duanya, maka kita tergolong orang yang menjaga agama Allah dengan sempurna, tidak digolongkan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Dan iki monggo sampun ngantos kula lan panjenengan ya tergolong orang-orang yang mendustakan agama Allah. Jane mboten namung niku mawon, sedaya syariat Islam ya, yang diperintahkan oleh Allah mari kita sambut baik untuk dilakukan. Yang dilarang oleh Allah mari kita berjuang untuk meninggalkannya. Lah nek kula njenengan saged ngoten nggih agamanipun sae. Tapi kalau hanya agama Islam diambil sebagian, ditinggalkan yang lain, itu termasuk golongan yang mendustakan agama walaupun di luar 5 yang disebutkan tadi. Jadi monggo kula panjenengan senantiasa berusaha agar supaya bisa mengamalkan ajaran Islam dengan lengkap sempurna. Udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah kamu ke dalam ajaran Islam secara sempurna. Jadi apapun yang telah diturunkan Allah melalui Rasulnya, mari kita berjuang untuk mengamalkannya. Dan iku naminipun kula panjenengan berusaha untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Lah hikmahnya apa kalau kita menjaga agama Allah? Kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan dijaga Allah dari azabnya, dari siksaan neraka. Ya, maka mari kita berjuang untuk itu. Ya, memang tidak mudah menjaga agama Allah, tidak mudah, banyak tantangan, godaan. Ya, tapi kita harus terus-menerus belajar untuk menyelesaikan rintangan, tantangan dengan baik. Itu memang menjadi tugas kita. Selama kita hidup di dunia ini, pasti akan diuji Allah dengan berbagai macam persoalan. Satu persoalan terselesaikan, muncul yang lain terselesaikan, Allah beri lagi hal yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga, mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita dijauhkan dari sifat orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten antawisipun nika hampir jam 5 nggih. Monggo pertanyaan paling boten 3 niki nggih. Biasanya kok penuh dugi mriki pundi niki? Jenengan bolone kok kalih tok niki nggih. Biasane pol mriki nggih. Monggo niki nggih. Para ibu niki mriko niki paling boten 3 pertanyaan. Monggo. Ayo. Ya. Oke. Dimulai dari sebelah sini dulu kanan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kan ada berita bahwa dana haji itu diselewengkan oleh Kementerian Haji itu ya Pak. Jadi pada kuota-kuota haji yang sudah pada bayar itu dananya itu diselewengkan ke yang lain. Apakah pejabat yang menyelewengkan itu termasuk pendusta agama? Sekian itu dari saya Pak. Makasih. Ya. Terima kasih. Memang ada berita seperti itu, bahwasanya Kementerian Agama telah istilahnya menggunakan uang yang jumlahnya tidak sedikit untuk kepentingan-kepentingan kelompok pribadinya. Tapi ini belum sebuah kasus yang nyata, baru dugaan. Ya. Nah, mungkin
nanti akan segera untuk diproses apakah dugaan seperti ini terbukti atau tidak. Andai kata terbukti, apakah semacam ini tergolong mendustakan agama? Termasuk. Jadi mendustakan agama tidak hanya 5 itu. Disebutlah yang lain bila seseorang tidak melakukan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, maka tergolong mendustakan agama. Ya, kan sami ugi kalih dulu waktu muda kan kula panjenengan sering berjanji untuk mencintai, ya. Tapi kadang-kadang didustai cinta itu. Ternyata katanya cinta hanya kepadamu saja, ternyata kepada yang lain juga didustai. Nah, ini termasuk mendustai cinta, mboten sae. Kula njenengan mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula njenengan siap taat kepada Allah, siap mengikuti ajaran Rasul, kok ditinggal melakukan korupsi, ya, dan hal-hal pelanggaran yang lain, ini berarti tidak sungguh-sungguh, ya, mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau kita mentaati Allah, pasti kita akan tinggalkan yang dilarang. Seperti itu. Jadi ini kita masuk golongan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mulane kula wau matur mboten namung 5 niku, yang lainnya banyak hal-hal yang seharusnya dilakukan tapi dia meninggalkannya, mendustakan agama. Ya, hal-hal yang dilarang mestinya harus ditinggalkan tapi dia melakukannya, seperti ini tadi pertanyaan. Ini termasuk mendustakan agama. Mula kula njenengan nggih carane ngeten. Nek pun terlanjur kula njenengan ada indikasi, ya, termasuk punya ciri-ciri mendustakan agama, segeralah bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ya, saya belum bisa melakukan perintah jenengan kanthi sae. Semoga ya Allah yang aku lakukan dari hal-hal yang salah Engkau ampuni. Beri kekuatan, kemampuan untuk bisa menyempurnakan amal ibadah kami. Segera bertobat seperti itu. Nek tobat kok melanggar lagi, ya tobat malih. Ya, seperti itu memang bawaannya kita manusia seperti itu. Tapi insya Allah nanti nek kula dengan pun dumugi tingkat yang tinggi, sekali kita menyesali perbuatan buruk, saat itu akan kita tinggalkan selama-lamanya. Ngoten nggih, dados proses niku nggih. Monggo wonten malih. Ayo, mriko nggih, bagian depan sekarang. Sing loro kudu mikir dengan kudu ana sing makili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, ini sering terjadi fenomena ya Pak, ya, di sekarang ini. Untuk yang menikah diam-diam. Misalnya suami kan kalau menikah lagi, seorang laki-laki tidak membutuhkan wali, cuma butuh saksi. Iya. Itu terus statusnya itu masih punya istri sah. Dia menikah diam-diam. Itu termasuk mendustakan agama, pembuatan menikah secara siri. Tidak terdaftar secara negara. Atur nuwun. Terima kasih pertanyaannya. Ini banyak suami-suami yang menikah lagi wong memang jatahnya sampai 4, ya. Ya. Jadi kalau suami itu mampu secara ekonomi menanggung 4 istri itu dibolehkan. Apakah harus minta persetujuan istri yang telah dinikahi? Memang menurut perundang-undangan seperti itu. Harus ada tanda tangan istri pertama menyetujui tentang pernikahannya yang kedua. Kalau tidak dipandang sah oleh pemerintah, karena aturannya ngoten undang-undang pernikahan. Bagaimana kalau seorang suami itu tidak bilang? Soalnya kalau bilang minta izin, ora entuk, Pak. Galake rak karuan ya, mesti ra entuk. Padahal nafsunya besar, kemampuannya ada. Apakah boleh tanpa izin istri menikah? Hukumnya tetap sah. Tetap sah dengan syarat suami itu punya kemampuan untuk berbuat adil. Bojo sing pertama ya diupaini tenanan, cintanya tidak berkurang. Yang kedua juga demikian, harus sama-sama
diperhatikan, dicukupi kebutuhannya. Kalau sekiranya dia tidak bisa seperti itu, nah ini termasuk mendustakan agama. Kalau dia tidak mampu berbuat adil, senengane kawin, tapi bar kawin pokoknya dijarke sing diopeni sing paling nom. Ini ora adil ngoten niku. Ya. Nah, jadi kalau dia mampu adil boleh, walaupun tidak disetujui oleh istri, itu namanya pernikahan sirri dengan syarat adil pula. Tapi kalau tidak adil, ya walaupun diizinkan istri, kalau tidak adil termasuk mendustakan agama karena menyia-nyiakan istri yang dinikahinya. Mulane setunggal mawon nek memang boten saged adil, fawahidatan satu saja yang baik. Ya, ngoten nggih. Tapi jenenge kepinginan wis ana mawon alasane ngono. Sing iki rewel, Pak. Golek sing ora rewel. Jebule bar dinikahi luwih rewel timbang nomor 1, rasakno ya. Ini akhirnya golek meneh sampai 4 dipenuhi, ternyata punya istri lebih dari 1 tambah sengsara, dolan rono diomyang. Sing nomor kene malah ya tuntutane macam-macam, pusing karena istri menuntut berbagai macam haknya, repot. Makanya untuk nikah lebih dari 1 itu harus dipertimbangkan baik-baik, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang buruk dalam keluarganya. Itu harus diperhitungkan dengan baik. Yo sing rukun ana, sing rukun saka Jawa Timur nika, anggota DPR nggih wonten nggih. Lah niku kan pelantikan DPR teng pusat niku bojone dijak kabeh nggih. Niku rukun. Dheke ana sing ora duwe anak tapi mau merawat anak dari istri yang pertama, rukun semuanya, dan suaminya pun adil serta punya kemampuan untuk menghidupi seluruh istri dengan baik. Nek ngoten ya mboten masalah. Sing penting aja do tukaran. Tapi kadang-kadang nek ana bojo lanange ora tukaran. Mengko nek lumo bojo lanange persaingan tukaran, jenenge wong wedok pancen nggih gawane iku ora iso dibagi seperti itu. Ngoten nggih? Nggih. Monggo terakhir, ayo. Ya. Monggo. Oh nggih, monggo Bu. Diwakili niki Bu. Tapi nek iso ya mungkin jenengan piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya terkait ayat Al-Quran yang tadi disampaikan Ya. di bagian yang melalaikan sholat. Ya. Apakah menunda-nunda sholat itu termasuk melalaikan? Ya. Kemudian satu lagi, saya pernah mendengar ada 2 waktu sholat yang boleh ditunda. Kalau nggak salah, sholat zuhur sama isya. Nah, apakah itu benar? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, orang yang menunda sholat pada awal waktu apakah tergolong melalaikan? Kalau seseorang waktu sholat telah tiba, telah masuk, dan tidak ada aktivitas yang sangat penting, ya, kemudian dia tidak segera melakukan, ini termasuk menunda-nunda waktu sholat, bagian dari ciri, yaitu mengabaikan sholat. Cirinya saja, karena belum ditinggal. Ya. Biasanya nek wis ditunda-tunda itu ada kemalasan untuk melakukan. Mulane Rasulullah nanti dipun suni pirsa ngeten. Ayul a'mal afdhal ya Rasulullah, amal nopo sing paling utama itu wae Rasulullah. Ya. As-sholatu ala waqtiha, sholat yang dilakukan pada waktunya. Nek kula njenengan ora sibuk masak rampung, tidak ada sesuatu yang kita lakukan, waktu sholat tiba segeralah lakukan. Itu artinya kita menyambut seruan Allah dengan lebih baik. Tapi nek gosek padahal kesempatan itu ada, ini memiliki ciri-ciri orang yang mengabaikan sholat walaupun belum meninggalkannya karena sudah masuk waktu. Ya, ngoten nggih. Terus yang kedua, napa niku yang kedua?
Oh iya, memang ada dalam hadis dua sholat ini boleh ditunda dengan syarat disepakati oleh jamaah. Misalnya jamaah musola niki, ya. Nanti sholat isya kita lakukan sekitar jam 8 atau jam 9. Kok sepakat? Itu lebih bagus. Sholat isya sebaiknya agak mundur, lebih malam lagi dibandingkan awal waktu. Dengan syarat waniku saya ini jamaah siap melakukannya. Kalau jamaah rata-rata enggak, Pak, saya mau segera habis ini istirahat tidur, ya. Berarti seperti ini sebaiknya juga dilakukan pada awal waktunya. Tapi nek podo siap untuk menunda waktu jamaah, maka itu lebih bagus. Lebih bagus. Sholat duhur demikian, dengan syarat sholat duhur itu terlalu panas suasananya. Dalam hadis begitu. Nek panasnya kaya wingi-winginane, wah kula dengan kemeringut kipasan panasnya rak karuan, maka sholat duhur tundalah, ya, agak beberapa waktu supaya reda panas itu baru dilakukan. Itu sebaiknya juga jamaahnya siap seperti itu. Tapi nek jamaahnya ora pokoknya nek wis nglakoni slega Pak pengen segera, ya sebaiknya awal waktu. Tapi nek sepakat maka menunda untuk segera melakukan sholat duhur. Khususnya kalau ada cuaca yang panas itu dianjurkan, menundanya dianjurkan. Tapi nek kula njenengan kok dhewean salate mboten jamaah, tak tundang kosek wis rada adem, niki termasuk mboten sae. Soalnya itu kan kemauan pribadi, tidak sekelompok wong kita dianjurkan untuk berjamaah. Nah, ngoten nggih. Dados itu memang dua salat itu benar ada keterangan seperti itu. Ya sebaiknya berjamaah. Lah nek ibu-ibu pripun nek ning kene ibu-ibu bapak-bapak ada pembatas ini sebaiknya boleh bersama. Tapi kalau memang sulit untuk bersama karena terbatasnya waktu, boleh bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sholat berjamaah sendiri. Karena sholat jamaah itu berlipat pahalanya. Ya jangan mengambil keterangan nek ibu-ibu sholat di rumah tanpa jamaah pun iku. Ya, sedapat mungkin lakukanlah sholat berjamaah. Soalnya jamaah itu memberikan pendidikan yang besar, di situ ada silaturahminya, di situ ada saling melakukan kebaikan, ya sujud semuanya. Ini kan suatu pendidikan yang baik. Ada juga ketaatan pada pemimpin imam, ada juga kesabaran, ya dan seterusnya. Banyak pelajaran dalam sholat berjamaah. Mulane niki nek saged dipun lampahi, ya. Tapi kalau ada kesepakatan tadi ya boleh ditunda waktu. Ngoten nggih? Oh, satu lagi mriki nggih. Nggih, satu lagi nggih. Tasih. Menambah sedikit ya Pak, pertanyaan satu lagi. Apakah sama ciri orang pendusta agama dengan orang yang fasik gitu Pak? Orang yang fasik. Sekian, terima kasih. Apakah sama pendusta agama dan fasik? Ya, perlu kita ketahui maknanya, nggih. Kalau pendusta agama kan tadi, nggih, hanya sebagian dilakukan, sebagian ditinggalkan. Itu pendusta agama dan itu sengaja, ya. Kalau fasik bagaimana? Orang-orang yang sengaja melakukan pelanggaran meskipun dia sudah tahu itu dosa. Contohnya minuman keras, sudah tahu hukumnya haram, tapi dia tetap meneguknya. Lah niki orang fasik. Beda kalau saya nggak tahu hukum minuman keras, tapi saya meminumnya, niki mboten tergolong dosa yang sengaja karena belum tahu hukumnya. Nek wis ngerti kok dilanggar, inilah dosa yang disebut dengan fasik. Itu dosanya besar. Apakah sama dengan mendustakan agama? Ya ada miripnya bagian itu, tapi pendusta agama itu lebih dicondongkan meninggalkan kepedulian sosial, lebih condong itu, ya. Jadi ini tadi kan tergolong orang yang ibadahnya itu hanya ya satu sisi saja, sedangkan dia meninggalkan sisi yang lain berupa ibadah hablum minan nas. Tapi nek napa niki wau
fasik itu bisa jadi tidak ada hubungannya dengan orang lain. Minum minuman keras ini beli sendiri, yang rusak dia sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Ya, jadi itu bisa ada perbedaannya, walaupun dua-duanya termasuk perbuatan yang tergolong dosa yang besar. Dosa besar. Kalau dengan ngaku muslim tapi tidak peduli kepada yatim, ini mendustakan agama. Karena itu pesan Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadza. Saya dan orang yang peduli pada anak yatim seperti dua jari ya yang direntangkan. Ini kan meh podo. Di surganya seperti ini. Makanya dengan yatim, monggo kula njenengan insya Allah jamaah ini sudah berkali-kali tergabung untuk santunan yatim. Ini supaya kita tidak meninggalkan itu. Oke, karena itu pesan Rasul, tandanya orang yang bagus agamanya ada kepedulian kepada yatim, kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dados niki sama dosanya tapi lain jenisnya. Ngoten nggih? Sampun cekap nggih menika nggih. Kadosipun cekap, mau menawi anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.